Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi Genius yang akan dipakai untuk pembelajaran online di SMK Nusa Persada Tengaran. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah penggunaan webcam atau kamera, karena nanti akan menggunakan video conference di salah satu fitur dari aplikasi pembelajaran Genius. Kemudian yang kedua, harus terinstall aplikasi Google Chrome. Ini rekomendasi dari pengembang Genius, itu aplikasi browser yang dipakai adalah Google Chrome. Langsung saja kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan akun guru pada aplikasi Genius. Kita klik yang ada di desktop maupun di start program. Kemudian di address bar kita tuliskan smartschool.sahabatgenius.id. Kemudian muncul menu login seperti ini. Untuk login ada dua pilihan menu. Yang pertama menggunakan username atau email serta password. Kemudian yang belum punya akun nanti menggunakan menu ini, yaitu membuat akun baru. Tapi kalau sudah dibuat, nanti kita tinggal menuliskan email dan passwordnya. Saya sebagai contoh, saya menggunakan email mmnusapersada02@gmail.com, kemudian passwordnya nanti silakan diisi dengan password tanggal lahir dari Bapak Ibu guru masing-masing. Saya isikan. Inilah tampilan awal dari aplikasi back office Genius di menu Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah profil guru. Ini kalau ada perubahan data dari Bapak Ibu guru, silakan diisi di sini, termasuk di-upload fotonya. Misalnya mau fotonya dikasih sesuai dengan foto, disarankan adalah foto yang resmi, atau misalnya foto pakai Werpak SMK Nusa Persada. Kemudian setelah dilakukan perubahan, kemudian lakukan simpan. Ini ada pesan bahwa golongan harus diisi, ini harus diisi. Ini kalau menggunakan aplikasi yang pengisiannya manual. Nanti apabila tidak ada perubahan, tidak usah dilakukan, nanti tidak akan muncul pesan error seperti ini. Ini golongan, misalnya saya isi, golongan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pesan yang kedua, NIP. Misalnya, NIP-nya seperti ini. Kemudian kita simpan. Ini berhasil membuat data guru. Ini perubahan data yang kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke menu yang kedua, yaitu manajemen kurikulum. Inilah yang pokok yang nanti akan menjadi perhatian Bapak Ibu guru. Yang pertama, jadwal kelas. Untuk jadwal kelas ini Bapak Ibu guru tidak perlu menginputkan atau men-setting. Cukup diperhatikan jamnya, karena nanti hubungannya dengan untuk membuat jurnal. Ya. Contohnya saya ini karena sifatnya privat atau privasi, sehingga yang tampil di jadwal kelas di back office Genius Bapak Ibu itu hanya mapel yang Bapak Ibu ampuh, tidak akan memunculkan mapel dari guru yang lain. Kemudian jadwalnya juga sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh bagian kurikulum yang dimasukkan atau diinputkan oleh
administrator dari aplikasi Genius. Misalnya ini saya ambil contoh hari Kamis jam 9.45 sampai 10.45. Ini jadwal saya adalah dasar desain grafis. Kita perhatikan ini jamnya, kemudian mapelnya. Kemudian kita kembali ke menu manajemen kurikulum, kemudian kita sebelum melakukan pembelajaran, kita buat yang namanya jurnal, jurnal kelas. Ini contohnya sudah ada, kita hapus dulu. Ini kita buat, klik menu buat jurnal kelas, kemudian pilih kelasnya. Ingat, ini yang dipakai adalah kelas umum. Wali kelasnya otomatis, kemudian tanggal pembelajaran, tanggal hari ini. Tadi di jadwal waktu mulainya adalah jam 9.45 sampai 9, klik, kemudian 45. Selesainya jam 10.45. Klik 10. Kemudian di sini juga 45. Kemudian mata pelajarannya tadi, ya, jadwal saya adalah dasar desain grafis. Otomatis di sini sudah akan muncul ya, jadwalnya, ya, pengampunya. Kemudian materi yang akan kita buat, misalnya membuat ilustrasi. Materi yang akan kita bahas hari ini membuat ilustrasi. Kemudian catatan, ini catatan pada sesi akhir setelah pembelajaran. Ini sudah ada keterangannya, isi setelah sesi pembelajaran selesai. Ya, jadi ini nanti kita tambahkan setelah pembelajaran kita selesai. Kalau sudah terisi semua, isian di atas, kemudian kita klik tambah. Nah, inilah tampilan jurnal kelas yang tadi sudah kita buat. Untuk presensi ini nanti akan otomatis dibuat oleh sistem dari aplikasi video conference yang nanti akan kita lakukan. Sehingga kalau siswanya sudah langsung masuk, nanti akan otomatis absensi itu akan merekam berapa siswa yang hadir. Di menu jurnal kelas ini ada 3, yang pertama hapus, yang kedua edit, yang ketiga adalah pembelajarannya. Ya, kita langsung aja ini ke menu pembelajaran. Ini tampilan dari menu pembelajaran online. Kemudian kita klik join meeting di sini. Kalau ada pesan seperti ini artinya bahwa kamera belum bisa terakses, dia hanya bisa menggunakan suara. Ini nanti bisa di setting sebelum pembelajaran untuk akses kameranya. Kemudian kalau kita mau share screen yang ada di layar, contohnya kita menyertakan PPT, ya silakan diklik di sebelah kiri bawah. Ini ada menu share your screen. Bisa berupa video, kita setel, kita play, kemudian kita tampilkan ke siswa. Share bisa berupa share audio saja atau berupa video maupun file PPT dan sebagainya. Ini menu untuk men-share materi apa yang kita siapkan. Kemudian apabila kita pembelajaran ini kita ingin untuk menggunakan lagi di lain waktu atau mungkin di semester depan, tahun depan, kita bisa merekod, sehingga kita tidak perlu melakukan pembelajaran online lagi seperti ini. Cukup kita start recording, kemudian atau bisa juga langsung ke start live streaming. Ini 2 pilihan menu. Kalau start recording, mohon disiapkan akun di Dropbox atau mungkin di Google Drive, tapi yang disarankan di sini adalah Dropbox. Kita buat akun dulu untuk menyimpan
rekaman pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ini tampilan utama dari video conference pembelajaran online. Jika sudah selesai, Bapak Ibu Guru melakukan pembelajaran, silakan klik tanda atau gambar telepon di tengah ini yang merah, ada tulisan live, kemudian kita klik, artinya pembelajaran sudah selesai. Ini sesi pembelajaran sudah selesai. Kemudian yang berikutnya untuk pembuatan soal. Yang pertama kita membuat dulu daftar soal. Contohnya di sini kita akan membuat daftar soal. Nama soalnya apa? Soal latihan misalnya. Kemudian kategori untuk ujian utama, susulan atau perbaikan. Misalnya susulan atau perbaikan. Kita pilih contohnya utama. Kemudian jenis soalnya bisa pilihan ganda, bisa isi, bisa siswa mengupload artikel, materi, dan lain dalam bentuk file. Ini bisa kita lakukan. Contohnya sekarang pilihan ganda. Kemudian jenis penilaian, ulangan harian, tugas, PTS, PAS, dan sebagainya. Misalnya kita pilih ulangan harian. Misalnya kita pilih ini untuk deskripsinya silahkan diisi sesuai isian masing-masing. Kemudian untuk kelas ini otomatis di default seperti ini sesuai kelas jadwal tadi. Kemudian kalau tidak muncul, tidak sesuai, silahkan diganti sesuai mapel yang sedang atau mau diujikan. Ini misalnya yang saat ini mata pelajaran saya dasar desain grafis. Kemudian waktu mulainya tanggal 30, nanti diujikan jam 12. Ini waktunya, ini menitnya, kita pilih yang 00 jam 12. Kemudian waktu selesainya jam 13 sama 00. Jam 13.00. Kemudian di sebelah kanannya ini ada menu plus, ini bisa kita fungsikan jika soal yang kita buat akan digunakan untuk ujian atau tes di kelas yang lain, sehingga kita tidak perlu menulis ulang soal yang sudah kita buat ya, pada materi yang sama. Contohnya seperti ini. Nanti misalnya farmasi 1, farmasi 2, misalnya di atas farmasi 1, kemudian yang bawah farmasi 2. Tanggalnya, pelaksanaannya berbeda. Misalnya kita isi ini. Kemudian kalau sudah selesai kita klik selanjutnya. Karena ini hanya digunakan di satu kelas, saya hilangkan. Kemudian saya klik selanjutnya. Ini menu untuk membuat soal. Ya. Di sini mohon maaf untuk membuat soalnya karena ini aplikasi yang dibangun oleh Genius belum mampu mengakomodir seperti yang Bapak Ibu Guru inginkan. Ini masih manual semua. Dalam pembuatan satu soal itu ada 6 kali perintah simpan. Contohnya ini membuat soal 1. Nanti ada perintah simpan. Simpan. Kemudian menuliskan pertanyaannya. Ini juga harus perintah simpan lagi. Untuk option A itu juga harus disimpan satu-satu. Option A simpan, option B simpan, dan seterusnya. Ini contohnya saya jawab 1, option B 2, option 3, option 4, option 5. Jawabannya misalnya saya kasih C, kemudian saya klik tambah. Soal yang kita buat akan muncul di bagian bawah, ini seperti ini. Pertanyaannya, kemudian dengan pilihan jawaban dan sebagainya. Ini untuk membuat soalnya.
Ini memang belum efisien karena masih harus klik satu per satu untuk pembuatan soalnya. Kemudian ya berikutnya untuk merekap nilai. Merekap nilai ini apabila sudah dilakukan ujian atau ulangan. Tinggal pilih kelasnya, kemudian mapelnya apa yang diujikan, nanti akan muncul daftarnya. Nanti kita tinggal pilih download. Ini karena belum ada penilaian, proses penilaian, ini belum muncul daftarnya dan belum bisa kita download. Kemudian untuk yang rapor siswa, kita abaikan saja, karena untuk rapor siswa ini belum mengakomodir sesuai dengan jadwalnya dan wali kelas, karena ini masih menjadi satu. Nanti akan kita bahas apabila aplikasinya sudah ada perbaikan dari bab yang ada. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya lanjutkan untuk materi berikutnya dari penggunaan aplikasi Genius. Yang berikutnya adalah membuat materi untuk Bapak Ibu Guru yang nanti akan diuploadkan. Di sini ada menu buat materi guru, kita klik, kemudian tuliskan materinya, contohnya membuat ilustrasi, kemudian pilih materinya berupa video atau dokumen. Misalnya pertama kita dokumen, kemudian kita pilih file yang sudah kita persiapkan, bisa berupa Word, ini contohnya Word. Saya upload. Ini sudah terupload filenya. Kemudian kita mencoba yang lain, membuat ilustrasi 2. Kemudian tipe materinya masih sama, dokumen, formatnya contohnya adalah PDF. Ini contohnya, saya upload PDF. Ini proses uploadingnya, tergantung kecepatan internet dari Bapak Ibu Guru sekalian. Ini semakin besar filenya, akan semakin lama proses uploadnya. Ini sudah terupload materi ilustrasi 2 yang kita coba buka. Ini siswa nanti langsung mengunduh file yang tadi kita uploadkan. Ini file PDF tadi besarnya 11,09 MB. Kemudian tadi yang Word yang pertama kita buat juga sama, ini langsung terdownload. Jadi siswa langsung mendownload. Kemudian kita akan mencoba mengupload materi berupa video. Contohnya membuat ilustrasi video. Materinya berupa video dan kita pilih. Misalnya kita cari filenya, kita cari yang kecil saja. Ini kita open dan kita tambahkan. Ini video jenis materinya. Kalau kita buka, nanti sama prosesnya adalah siswa mendownload materi yang kita sudah buat. Itu ya, untuk mengupload materi yang nanti akan kita gunakan di aplikasi Genius. Jika sudah selesai, ya, jangan lupa untuk logout atau keluar dari aplikasi, sehingga akan muncul tampilan awal dari Smart School Sahabat Genius.id. Demikian Bapak Ibu Guru untuk tutorial penggunaan aplikasi Genius. Apabila ada yang kurang jelas bisa menghubungi kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.